Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alright, today we are going to talk about will and going to, ya. Will dengan going to. Berapa orang kita hari ini? Baru 2 Ustadz yang masuk. Iya, baru 2 ya. Allah. Iya Ustadz. Ini makin dekat apa? Puasa mungkin. Udah start duluan ya. Apanya? Apa namanya? Lemasnya udah start duluan ini. Belum puasa kan? Aduh, macam mana ini? Tapi biasanya pun nggak puasa begitu juga, nggak banyak yang hadir ya. Oke. Tapi mungkin mudah-mudahan apa ya, di YouTube mungkin nanti atau di apa namanya bisa didapat ininya. Yang penting dari sekarang saya bilang nilai hariannya dikerjain ya, sehingga nanti ada menambah ininya, banyak yang kosong. Demikian juga dengan subjek-subjek yang lain atau mapel-mapel yang lain, mata pelajaran yang lain. Nilai hariannya itu dikerjakan, jangan nggak dikerjakan, karena itu berpengaruh ke nilai yang ini ya, pasnya atau PTS-nya, nilai akhirnya pengaruh itu. Oke. Jadi dikerjakan. Oke. Future, the will and going to. Ini we are going to talk about future tense ya. Ada perbedaan, there is a difference between will and going to. So the problem is about how you to use will and how to use going to. Okay, there are some conditions that make you choose whether you have to choose going to, in what condition you have to do that, and when you have to use will, in what condition you have to use that. Okay, jadi seperti apa kira-kira kondisinya sehingga kalian harus gunakan going to atau will gitu ya. Umumnya kita kenal dengan will ya, kenal dengan will. Nah, di sini sudah sebagi. A very confusing concept is when to use will and when to use be going to. Nah, be di sini to be ya, maksudnya to be ya. To be itu bisa is, bisa am, bisa are gitu ya, bisa is, am atau are. Oke. Ditambah going to, ditambah verb biasa. Ingat verb biasa. When we refer to the future. Jadi artinya kalau kita bicara tentang future, kita pakai yang dua ini. Both refer to the future, but there is a slight difference katanya. Dua-duanya menyatakan masa akan datang, tapi ada perbedaan sedikit. But in most cases, tapi di banyak kasus, they can be used interchangeably. Maksudnya apa? Mereka bisa digunakan. Maksudnya be going to atau will itu bisa saling digunakan bertukar-tukar, nggak masalah. With no difference in meaning, tanpa ada perbedaan arti. Tapi ada sedikit perbedaan yang harus kita pahami gitu ya.
Even if you misuse them, a native speaker is going to understand you without any problems. Apa katanya? Kalaupun kalian salah menggunakannya, native speakers of English, maksudnya apa itu? Penutur asli bahasa Inggris, maksudnya bule-bule itulah ya, tetap paham apa yang kalian katakan, walaupun salah menggunakan menempatkannya tanpa ada masalah. Salah. Tanpa ada masalah. Tapi karena sudah belajar, apalagi dalam bentuk tulisan, beginilah. Kalau dalam when it times for you to talk, kalau lagi ngomong, salah-salah menggunakan atau balik-balik juga nggak masalah. Okay, when you are talking. Tapi kalau lagi nulis, karena kita kalau nulis kan butuh waktu tuh, ada waktu luang untuk berpikir ini going to atau will ya. Nah, sebaiknya di situ baru kita gunakan ini, gitu ya. Kita gunakan ini dengan benar, gitu dia. Ada saatnya nanti kalian belajar TOEFL atau belajar IELTS atau belajar apa itu yang lain, yang ada ujiannya khusus tentang bahasa Inggris, admissionnya lah gitu ya, masuk ke mana itu, maka pasti ditanya yang begini-beginian gitu. Jadi kita harus juga tahu. Tapi ingat tadi ya, kalau ngomong nggak usah terlalu inilah, bisa dipakai bertukaran nggak masalah, no problem. When to use going to? The structure be going to is normally used to indicate the future, but with some type of connection to the present. We use it in the following situation. Struktur going to secara normal mendikasikan masa akan datang, with some type of connection to the present, dengan beberapa hubungan yang ada dengan yang sekarang, maksudnya gitu ya. Oke. Satu, going to digunakan untuk mengekspresikan plan. Apa plan? Rencana. Rencananya begini, biar sebuat jelas pakai analogi bahasa Indonesia. Rencananya sudah pasti gitu ya. Rencananya sudah pasti, sudah matang, sudah ada persiapan. Contoh lah. Berapa orang kita udah nunggu? 5 orang, udah, alhamdulillah. Oke. Si Farel umpama mau pergi ke Jakarta, dia sudah pesan tiket, kemudian sudah ngubungin keluarganya, mungkin ada di sana di Jakarta, untuk jemput dia, misalnya di Bandara Halim, misalnya Cengkareng, misalnya di sana sudah dipersiapkan, sudah beli tiket, barang-barang sudah dikemas atau apa, tinggal pergi besok, misalnya gitu ya. Maka kita lihat dia ngepak barang si Farel tadi. Kita boleh tanya, mau kemana Farel? Mungkin temannya lagi nyampirin datang. Maka Farel boleh bilang, I'm going to go to mana? Jakarta tomorrow. Iya, I'm going to go to Jakarta tomorrow. I am going to go. Go lagi ya, kebetulan go gitu ya. I'm going to go to Jakarta. Okay, tomorrow. Okay. Kalau Farel sudah bilang begitu, apa yang ada dalam benak si penerima informasi Farel tadi? Farel ngomong gitu, I'm going to go to Jakarta tomorrow. Yang diterima dalam benak respondernya atau orang yang bicara dengan Farel, oh dia pakai going to, artinya si Farel memang jelas akan pergi ke Jakarta. Plannya sudah fixed, paham ya? The plan is already fixed, gitu dia. Maka pakai itu. Jadi kalau mengekspresikan sesuatu yang sudah fix kepada teman atau orang, siapa saja, maka menyampaikannya pakailah going to, gitu ya, going to. Dalam bahasa Inggris gaul, bukan gaul sebilang sehari-hari, malah orang tuanya juga itu pakai going to dirubah jadi apa? Tahu lah ya kan, masa nggak tahu? Going to dirubah jadi apa? Ada yang tahu nggak? Saya akan pergi ke Jakarta. Going to dirubah, pernah dengar lah di film-film sering. I'm gonna go, misalnya I'm gonna, jadi berubah jadi apa ini? Gonna. Pernah dengar gonna? Gonna itu ya. Nah, jadi umpama kalau pergi tadi I'm going to go to Jakarta, maka menjadi I'm gonna go to Jakarta. Nah, gitu ya, I'm gonna go to Jakarta. Saya akan menyelesaikan, finish ya, the work. Saya akan menyelesaikan pekerjaan ini. Normalnya I am going to finish this work, gitu kan? I'm going to finish this work as soon as possible, for example. Maka dirubah dengan bahasa di film-film atau bahasa gaul anak-anak itu, maka I'm gonna
I'm gonna going to jadi gonna tadi ya. I'm gonna finish gitu ya. This work as soon as possible. I'm gonna finish this Finish. work. I'm Yeah, gonna I'm gonna. finish this work. I'm gonna finish. I'm gonna finish. Okay. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? What are you going to do? Kita nanya itu. Kau akan melakukan apa nih? What are you gonna? Nah, jadi kalau cepatnya what are you apa nih? What are you gonna? What are you gonna do? Nah, gitu ya. Mereka sering ngomong gitu. What are you gonna do? What are you gonna do? Gitu dia. Aslinya what are you going to do? No problem. Okay. They are going to retire to the beach. Maka menjadi they're gonna retire to the beach. Kenapa pakai going to? Karena faktanya in fact they have already bought a little beach house. Dia pakai going to karena memang sudah beli rumah di tepi pantai. Retire ini tahu apa nih retire? Pensiun ya. Ada orang yang udah kerja sedemikian lama akhirnya mau dekat masa pensiun. Orang-orang bilang suami istri itu akan berumah dekat pantai. Maksudnya pensiun, menghabiskan pensiunnya membuat rumah dekat pantai. Kok tahu maka pakai going to nih? Artinya mereka pasti sudah membeli rumah di dekat pantai gitu ya. Rumahnya sudah dibeli, sudah dibangun atau gimana? Pokoknya sudah ada persiapan, maka pakai gonna gitu ya, going to. Sampai di sini paham ya penggunaan going to. Kemudian going to juga digunakan untuk immediate future. Catat bahwasanya immediate future udah tahu lah ya, masa akan datang. Immediate ini artinya segera, apa? Segera, nggak lama-lama, segera. Jadi pakai going to tuh kalau segera. Contoh, kita lagi jalan-jalan, oke? Terus di apa namanya? Di lengan kita ini terasa ada jatuh air. Tek gitu, tapi ini apa ini? Lihat ke atas, oh mendung. Apa yang akan terjadi kalau gitu? Segera akan hujan. Maka boleh pakai ini tuh. Udah ada rintik-rintik gitu ya, apa di tangan, ini apa nih? Lihat ke atas, oh mau hujan, di atas awannya cloudy, gelap ya. Maka kita bilang I think it's gonna rain gitu. I think it's gonna rain atau I think it's going to rain. Ya, karena I just felt a drop katanya di sini. Aku baru saja merasakan ada rintikan jatuh. A drop itu maksudnya jatuh di tangan gitu ya. Jadi pasti ini hujan, apalagi lihat udah mulai gelap. Maka boleh pakai going to. Paham ya? Oke. Kemudian lagi going to digunakan lebih dekat lagi. Kalau ini kan segera ya, ini segera yang akan segera terjadi, maka pakai going to. Ini lebih segera lagi, maka pakai going to. Dapat ya? Apa katanya nih? Sesuatu yang akan terjadi. Iya. Oh iya, saya mau cerita di sini dulu sedikit ya. To express something that's about to happen katanya. Ini lebih segera dari nomor 2 ya. Kalau nomor 2 masih ada waktu jeda dikit aja karena baru rintik. Kalau ini nggak lama-lama nih. Mungkin dalam hitungan detik bisa terjadi. Ya. Get back katanya kan. Mundur, get back. The bomb is going to explode. Bomnya akan apa? Meledak. About to itu maksudnya segera juga ini ya. That's about to happen, akan segera terjadi. Enggak lama-lama, maka lebih segera ini nomor 3 daripada nomor 2. Maka boleh pakai gitu ya. Nah, kalau will, nah sekarang kita ke will. Will ini enggak segera seperti ini, maka will bukan segera. Malah mungkin akan saja tapi enggak jelas kapan. Kalau ini segera. Makanya beda kalau the bomb will explode umpama gitu ya. Dengan the bomb is going to explode. Maka kalau kita dengar the bomb will explode, oh tenang aja lah, masih will kok, belum going to gitu ya. Tidak ya gitu ya. Oke, jadi the bomb is going to explode, itu bahaya gitu ya. Kalau will kan belum gitu ya. Itu hanya canda aja ya, tapi semua bom pasti pakai inilah, is going to explode. Okay, get back. Okay. Now we go to will. Will ya. Still have time, right? Okay, good. Will digunakan kapan ini? Ya, gini lihat. To express a voluntary action. Maksudnya apa ini? Kalau ada aksi yang kita lakukan secara spontan. Paham ya sampai situ ya?
aksi yang kita lakukan secara spontan, nggak mikir-mikir karena ada sesuatu, umpama kita lihat tiba-tiba, oh aku akan berbuat ini, langsung spontan aja. Ada nenek-nenek lagi jalan pakai koper, kopernya besar, tertatih-tatih di stasiun, kopernya besar, hampir-hampir nggak bisa ngangkat tuh koper. Apa yang akan kamu lakukan? Pakai bahasa Indonesia aja, apa yang kamu lakukan? Aku akan Saya akan membantunya. nenek-nenek di depan mata kamu nanya koper, bawa koper, koper, tahu koper apa namanya? Koper ya. Iya tahu lah ya, bag, tas Motor. berat sekali, Ah, sendirian, kasihan kan? Tentu kamu akan mm-mm. tawarkan bantuan, bukan tawarkan lagi, nek langsung diambil tuh koper, aku bawakan, kan gitu kan? Itu spontan nggak? Spontan ya. Spontan. Dalam benak, aku akan tolong dalam benak. Bentar ya, kita bilang teman-teman lagi ngobrol, aku tengok nenek-nenek, bentar ya, aku tolong nenek itu dulu. Nah, sebentar ya teman, aku akan tolong nenek itu dulu, langsung berangkat pergi. Dalam kasus seperti itu, aksinya spontan, maka kamu gunakan will. Paham ya? I will. I will. Okay, I will help her. Okay, I think it is too heavy for her to carry on, misalnya gitu ya. Aku rasa terlalu berat untuk dia, the grandmother, okay, the old woman, to carry the suitcase, for example, gitu kan. Maka pakailah will. Aksi yang spontan pakai will. Saya ambil contoh lagi ya. Si siapa nih hari? Wow, ada udah 8 orang, alhamdulillah. Si Sina Pinayungan, si Sina umpama dengan si Noval, saya ambil ya. Si Sina pergi ke tempat si Noval. Oke. Kemudian Sina ini orangnya malu-malu gitu ya. Mau bilang apa ya? Mau bilang sesuatu agak apa? Masuk ke rumah si Noval bertamu gini-gini, si Pinanya gini tuh. Kayak ngurut-ngurut kerongkongan, nelan-nelan gitu. Gitu ya, nelan-nelan tapi nggak ada yang ditelan gitu. Kayaknya dia Terusan. kehausan. Oke. Novel walaupun dia nggak bilang aku haus, si novelnya nggak sadar, tapi lama-lama sadar, ini anak ini kalau nelan-nelan seperti demo ya gitu ya kan. Maka kemudian novel ngomong apa, novel akan ya, oke aku akan ambilkan minum, spontan kan, karena dari tadi nelan ludah terus gitu kan. Oke, aku akan ngambilkan minum karena spontan dia. Maka oke, I will bring you some drink, for example gitu ya. Oke, I'll drink you some water misalnya gitu. Maka novel langsung bilang I will. Nah, itu langsung ya. Nah, jadi voluntary action. Kita lanjut. Ini I'll buy one for you. Aku akan berikan kamu juga. Don't worry, okay? I think I'll try one of those. Okay, baru saja diputuskan sekarang ini, gitu ya. Kita lihat jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan di mall atau apa, window shopping itu? Window shopping, belanja jendela enggak ya? Ini sering dilakukan orang kita juga. Enggak belanja karena uang enggak cukup, yang penting cuci mata. Ya, cuci mata. Nah, itu ya, orang Indonesia Ya lihat aja. kebiasaan. Lihat-lihat aja, maka window shopping namanya. Shopping. Itu ya. Beli shoppingnya di jendela doang, nggak masuk ke dalam, makanya gitu kan. Maka window shopping, kalau orang kita bilang kau ngapain, jangan pula diartikan cuci mata pakai bahasa Inggris. I'm washing my hair, my eyes. Orang barat nanti bingung, washing your eyes, dia bilang gitu. Window shopping namanya. Oke. Jadi ini keputusan yang segera diambil tanpa mikir-mikir. Yang kedua, will digunakan untuk promise. Apa promise? Janji, sumpah. Janji. Kalau udah janjian, kasih janji itu promise, itu pakai will lah. I will give you discount if you buy right now, dia bilang. Aku akan berikan kamu diskon kalau, ini I will kan, ini kan. Kita udah belajar conditional belum kita? Nggak tahu, saya lupa. Udah ya? Itu kelas berapa tuh? Belum. Belum ya, nanti we talk about ini tipe 1. Later we talk about this one, right? Okay? Ingatkan sir. I will give I you will discount if give you you buy. discount kalau engkau beli sekarang. Paham ya? Kalau beli sekarang, beli besok lain lagi Mm-mm. udah. Maka ini kati promise gitu ya. Kalau kamu berkelakuan dengan baik next time, saya akan beri kamu hadiah. Ya, I promise I will behave. Nah, itu ya. If you behave next time, I'll give you a gift. Atau orangnya janji yang ini. Behave ini maksudnya berkelakuan lebih baik ya. Aku janji next time aku akan berkelakuan lebih baik.
ya. Behave ini artinya langsung aja berkelakuan lebih baik gitu ya, behave. Dari ujungnya behavior kan, itu kan dari behavior. Nah, sekali lagi seulang biar jangan lupa. Plan going to digunakan untuk plan yang sudah terencana. Yang kedua untuk apa tadi nih? Untuk masa akan datang yang segera, atau masa akan datang bukan segera saya, tapi sangat segera. Dapat ya? Kemudian will Yes, digunakan sir. untuk aksi yang spontan. Ya. Kemudian digunakan untuk apa? Janji. Janji. Nah, terakhir kita ke sini. Gunakan will dan going to bisa dua-dua nih, selama untuk mengekspresikan apa? Prediction. Apa prediction? Apa? Ramalan. Ya, bukan maksudnya ngeramal pakai apa, bukan. Ramalan. Mungkin begini karena fakta. Prediksi, sir. Ya, prediksi lah. Ya, ramalan kita. Kayaknya dengan fakta-fakta begini lebih besar kemungkinan ini terjadi. Nah, gitu ya. Oke. John Lehman will be the next president. Misalnya gitu ya. Si John Lehman tadi ini akan jadi next president. Ya, banyak pemilihnya, begini macam-macam lah. Mereka lah yang apa itu ya, partai-partai itu, maka diprediksi dia jadi next president. Maka boleh pula John Lehman is going to be apa? The next president. Jadi tengok, will boleh atau is going to boleh. Kalau berprediksi, kalau bicara tentang apa? Prediksi. Oke. Perang dunia ketiga akan terjadi tahun misalnya 2020 umpama, ternyata nggak terjadi ya. Ini kan cerita doang ya. World War III akan terjadi, will, atau boleh diganti dengan World War III is going to happen in, gitu ya. Oke. 2020. Iya, 2020. Tentu udah lewat ya. Oke. Ini hanya sekedar contoh saja. Jadi sekali lagi bisa gunakan dua-dua, bisa digunakan dua-dua untuk mengekspresikan prediction ya, prediction. Oke. Nah, ini PRR. Seambil mana ya? Ini seambil contoh ya, tapi bukan contoh kita sebenarnya, tapi contoh dari luar. Maka kalau ada nomor 11 yang begini ini ya kita ambil, ngerti lah ya maksudnya. Bukan ngajari yang macam-macam ini. Contoh apa ini? What a beautiful girl. Itu mereka gitu ya. Cara mereka. Oke. Biasanya mereka akan apa? Spontanitas aja yang diambil. Jadi ini ilmunya yang diambil ya. Contoh-contohnya jangan dibawa ke hati untuk diambil, karena ini bukunya dari mereka. So ambil aja. Oke. Kita ambil contoh aja. Next summer, ayo pakai apa ini kira-kira? Summer. Next summer. Kita lihat fakta dulu ya, jangan asal jawab, kita nggak apa-apa. Next summer, masalahnya I will travel to New York atau I am going to travel, kan itu kan pilihan. Kita lihat dulu. My sister tinggal di sana dan dia memberikan aku plane ticket kan, berarti sudah ini apa mereka ya? Berarti sudah apa namanya? Sudah ini kan dipersiapkan kan? Berarti cocoknya will atau going to? Going to, karena sudah yakin pasti gitu. Maka I'm going to travel to New York. Oke. Nomor 2. Waduh, it's getting cold katanya. Apa nih? Makin dingin ini ya. Makin dingin. Makin dingin. Berarti ini spontan dong. Iya kan? Yes, Spontan. sir. Aku ambillah coat apa tuh? Just ya gitu. Maka ini going to atau will? I will. Karena spontan kan gitu kan? It's getting cold. Yes, sir. I'll take my coat gitu kan. I'll take my coat gitu kan. Langsung dia I'll take my coat. Oke. Kita ambil 5 ya. Oke. Are you going to ini boleh. Are you going to the cinema? Wait for me. Tunggu gitu. Kamu ke bioskop ya? Tunggu. Kira-kira apa nih? Rasakan aja faktanya. Hah? I'm going. Kayaknya enggak, kalau I'm going cocok enggak? I will go. Will go lah ya. Iya enggak? Bener ya, will go ya? Iya, sepikir juga will go, karena spontan juga. Iya, spontan ya kan. Tunggu aku katanya gitu kan. Are you going to the cinema?
wait gitu kan, karena dia baru tahu juga kan gitu kan. I'll go with you. Mm-mm. Nah, jadi spontan nih. Oke. Nomor 4. Jane dan Tom tidak, maksudnya tidak ngambil pelajaran, Belajar tidak kedokteran tahun tidak depan. ngambil medicine next year ya. Jane study, Tom take a gap year. Ini yang mereka punya nih kan. Oh, nggak ngambil pelajaran subjek medicine ya, maksudnya tentang kedokteran, Kedokteran. tapi bahasa Perancis ya. Dan Tom ngambil gap year. Gap year ini libur dulu ya gitu ya. Jadi ini persiapan kayaknya. Jadi Lembur. Jane and Tom are not going to study medicine. Bacanya jangan medicine ya. Dengar. Cepet, medicine ya, medicine. Oke. Sebilang dari dulu, dari awal, yang paling penting bukan grammar lo, tapi apa? Pengucapan. Kalau Depan. kamu ngomong sama orang barat nanti yang bukan dilihat bukan grammarnya, tapi pengucapannya bersih atau tidak, atau bisa dipahami atau tidak. Tapi begitupun karena kamu seorang pelajar, maka gunakan juga grammar yang baik, lebih bagus. Tapi fokus pertama adalah pengucapan ya. Dari sekarang mesti enak, bisa belajar cepat, mesti mudah-mudah. Jane and Tom are not going to study medicine next ya. Jane is going to study French, ternyata ini ya, and Tom is going to take a gap ya, paham ya? Karena ini sudah persiapan. Terakhir, sisanya kalian ya. Mrs. Yes. Simmons atau Simons bacanya nih, ayo. Simons. Simons ya, oke. Those bags, ingat pengucapan tas dengan belakang apa, belakang BACK bacanya apa? BACK, 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 BACK dengan BAG, bedakan ya nanti ya. Oke, back harus ada k dikit ya, back. Bag. Dapat ya. Dengan yang Bag. ini tas, bag, ada g ya. Dengar, bag. Bag. Ya. Something wrong with my bag. Ada sesuatu yang salah dengan tasku. Atau something wrong with my back. Ada sesuatu yang nggak enak di punggungku. Paham? Beda kan? Nah, beda ya. Beda. Antara ini. Jadi ada g dikit, ada k. Okay, later we talk about that in detail. Ya, those bags seems quite heavy. Kelihatannya itu berat ya, Mrs. Simmons. Tas itu kelihatannya yang tadi kita kan bahas tadi ini. Maka ini apa? I will help I will you help you carry carry them. them. Paham ya? Ini jangan pakai to ya. Later we talk about causative ya. Khusus dengan help ditambah objek nggak pakai itu. Yang lain boleh pakai itu. I help you carry them. Gitu ya. Oke. Nomor 6 dipahami ya, sampai nomor 15 kerjaan kalian dikerjakan. Nanti kirim ke ya. Oke. Jangan dikerjain Yes, tadi. Pelan-pelan dan lihat konteksnya, nanti ketahuan tuh ya, asik-asik aja. Okay, I think the time is drawing near. Oh ya, 2 minutes to go. I think that is it for today. Hari ini sudah ada 8 orang. Good, very good. I'm very much happy to see this. Okay, that is it for today. See you. If you have any questions, you can text me via WhatsApp. Okay, and I hope you understand what we've been going through now. Okay, that is it for today. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.